Halo semuanya, di pertemuan ke-13 ini, Introduction to Linguistics akan membahas mengenai pragmatics. Kalau semantik itu the study about meaning, tapi meaning yang disebut sebagai common meaning atau conventional meaning. Kalau di pragmatik, yang dimaksud dengan pragmatik sama-sama meaning, tapi speaker meaning. The study what speaker mean or speaker meaning is called pragmatic, atau meaning yang hanya diketahui dalam percakapan. Pragmatic is study of invisible meaning or how we recognize what is meant even when it not actually said. Jadi apa yang sebetulnya tidak diucapkan namun kita mengerti maknanya. Speaker depend on a lot of shared assumption and expectation. You use the meaning of the word in combination and the context in which they occur, and you try to arrive at what the writer of the sign intended his message to convey. Misalnya, nanti kalian misalnya melihat di sebuah toko untuk baju bayi dan toddler ada tulisan baby and toddler sale. Itu maksudnya bukan mereka menjual baby dan toddler, tapi baju baby dan toddler yang sedang dalam sale ya atau diskon. Oke. Kita lanjut dengan membahas dieksis seperti yang dibahas di dalam pretest dan posttest. Dieksis ya, ini harus ada i di dalamnya, ini ada kesalahan. There are some words in language that cannot be interpreted at all unless the physical context is noun. Here, there, this, that, now, then, yesterday. Pronouns such as I, you, him, her, them. Example, you will have to bring that back tomorrow because they are not here now. This sentence is fake. You, that, tomorrow, they are, now. These expressions are called deictic. Jadi ada jenis-jenis dieksis, yaitu person dieksis, expression used to point to a person. Ini menunjuk pada person, misalnya kalimat ini. Jadi yang dimaksud dengan person dieksis di sini adalah you, ya, dan they, ya, karena menunjuk pada orang. Place dieksis word used to point to a location. Nah, di mana yang that back tomorrow they are not here. Here ini adalah place dieksis. Sementara itu time dieksis jika dia menunjuk kepada waktu. Waktu itu adalah tomorrow, now itu adalah waktu, itu namanya time dieksis ya. There is a distinction between what is marked as close to the speaker and what is marked as distant, mana yang dekat, mana yang jauh. Yang kedua yang dibahas di chapter ini adalah reference. Reference is an act by which a speaker uses language to enable a listener to identify something. Can I look at your Chomsky? Chomsky refers to something. The key process here is called inference. Untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan your Chomsky, kita melakukan satu proses yang namanya inference. Inference is any additional information used by the listener to connect what is said to what must be meant. The listener has to infer that the name of the writer of a book can be used to identify a book by that writer. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah buku yang dikarang oleh Chomsky. Kalau kalian tidak mempelajari siapa itu Chomsky, kalian tidak bisa melakukan inference ya. Kalian hanya bisa mengenali reference ini kalau kalian mempunyai cukup pengetahuan tentang siapa itu Chomsky. Ternyata Chomsky yang dimaksud di sini adalah sebuah buku. Oke. Berikutnya yang dibahas adalah presupposition.
presupposition itu adalah asumsi ya. Speaker design their linguistic message on the basis of assumption about what their hearer already know. What a speaker assume is true or known by the hearer can be described as presupposition. Kalau misalnya ada sebuah kalimat seperti ini, your brother is waiting for you. There is a presupposition that you have a brother. Dari kalimat ini kita bisa mengasumsikan bahwa kamu pasti punya seorang kakak karena ada tulisan your brother. Kemudian ketika kalian mengatakan my car is wrecked atau my car is not wrecked, di sini kalian bisa mengasumsikan bahwa saya mempunyai sebuah mobil. Oke. Demikian yang dibahas di pertemuan kali ini. Silahkan kalian juga membaca lebih jauh mengenai hal ini di internet untuk bisa memahami lebih lanjut. Terima kasih.